Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian yang kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih istimewa kedua mempelai dan kedua orang tua pendamping pada hari ini insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kodrat dan iradahnya pada hari ini kita masih tergerak hati kita untuk bersilaturahmi bersama kami keluarga kedua mempelai pada hari ini dalam menghadiri acara resepsi perkawinan. Selawat dan taslim marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat kepada kita semua. Salam kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi hari ini ataupun konsep hari ini adalah nasihat perkawinan. Sebenarnya yang ada dalam diri kita ini adalah kehidupan telah dijalani. Artinya bahwa apa yang akan dibicarakan ini sudah ada dalam memori intelektual kita. Cuma karena perkawinan ini adalah masalah yang sangat sakral. Di dalamnya ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah, yang keseluruhannya adalah masuk pada dimensi spiritual yang mengharapkan satu kehadiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita membahas ataupun kita mengkaji atau kita bertaklim pada hari ini. Sehingga itu izinkanlah saya menyampaikan pesan-pesan moral tentang perkawinan ini. Yang kita tuju adalah sakinah. Sedangkan perkawinan ini adalah ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir dan batin, dalam lahir saja kita ada rasa saling sayang menyayangi, kenal mengenal, melahirkan satu nikmat yang besar berupa anak-anak menjadi keturunan kita dari hasil kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara batin itu adalah pikiran dan perasaan, di mana pikiran itu adalah bisa kita lakukan pada saat kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang rumit. Sedangkan persoalan ataupun perasaan diperhadapkan dengan perasaan rasa yang memang sudah tidak kita bisa mampu sampai kita berada di persimpangan jalan, mengambil jalan kiri atau mengambil jalan kanan. Inilah persoalan yang dihadapi oleh sebuah perkawinan. Sehingga itu untuk mencapai sakinah, yaitu suatu ketenangan, logika mengatakan kalau menjadi tenang diawali dulu dengan kegencangan dan kekacauan. Tidak mungkin orang tenang tidak melewati kekacauan. Sedangkan mawaddah adalah cinta. Cinta tidak akan kita temukan sepanjang kita tidak saling mengenal, tidak saling memahami, dan tidak saling mendoakan. Apabila hal itu tidak kita lakukan, kita akan mendapatkan cinta yang kosong ataupun cinta yang hanya dihadirkan oleh karena faktor biologis
antara wanita dan laki-laki. Untuk sampai kepada hakikatnya, kita tidak akan sampai kecuali kita menyiapkan batin kita. Kita kenal pribadi wanita, kita kenal pribadi wanita. Konsepnya adalah mari kita hidup atau menjalani hidup ini pada peran masing-masing. Perempuan dilahirkan dari tulang rusuk, berada di bawah lengan untuk dilindungi dan berada di samping untuk dicintai. Karena kita sebagai wanita, setinggi apapun profesi kita, setinggi apapun pengetahuan kita, posisi kita berada di bawah yang dilindungi. Sedangkan laki-laki, sebodoh apapun laki-laki ataupun sekolahnya ini tidak sampai mencapai itu, posisinya adalah orang yang melindungi. Sehingga itu 3 konsep yang telah diberikan oleh Allah kepada laki-laki, bahwa laki-laki itu memiliki 3 keunggulan. Keunggulan pertama adalah pintar ataupun cerdas. Cerdas adalah mengetahui semua apa yang ada di atas dunia ini, dan kemudian tidak takut ataupun tidak pantang menyerah dalam segala hal. Kemudian adalah mempunyai sifat sabar. Sehingga itu kepada dia, kalau sudah masuk di dimensi perkawinan ataupun di masa di ruang perkawinan, maka hari ini Anda bukan lagi remaja lagi, sudah menjadi seorang suami yang sudah dibebani sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab menyayangi istri, mendidik istri, dan sebagai orang yang pintar. Orang pintar itu adalah orang yang mampu berpikir pada saat polemik yang kita hadapi, dan adalah orang yang mampu bersabar pada saat persoalan-persoalan apabila melanda kita. Apabila hal ini kita akan lakukan, maka sudah jelas bahwa warahmah akan turun dengan sendirinya. Yang kita siapkan adalah membina kasih sayang, pengertian, dan insya Allah rahmat itu sudah kita akan temukan. Jangan heran, hari ini kita melakukan perkawinan, besok kita menjadi orang hebat karena ketenangan kita dalam menghadapi persoalan kehidupan. Olehnya, ada persoalan-persoalan rumah tangga, jangan sekali-kali diceritakan kepada teman sekalipun, bahkan orang tua. Kita ceritakan kepada Allah. Karena kenapa kita berbicara kepada Allah? Yang disajikan oleh Allah itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan akan kita temukan apabila kita melewati suatu penderitaan. Itu adalah merupakan mekanisme dalam kehidupan ini. Sehingga itu, marilah kita akan rubah mindset bahwa di tangan kita generasi-generasi yang akan datang, supaya kita tidak menjadi manusia yang stagnan dalam kehidupan ini, supaya kita bisa akan menjadi lebih maju dalam berpikir, maju dalam emosional, dan maju dalam spiritual. Saya rasa hal inilah yang dapat saya sampaikan sebagai petua kepada kedua mempelai dan kedua orang tua pendamping yang telah merestui perkawinan daripada kedua anak ini. Dari laki-laki ataupun orang tua daripada perempuan telah menyerahkan kepada si laki-laki dengan kalimat nikahkan, dan nikahkan, merupakan satu konsekuensi bahwa anak ini hari ini telah kita lepaskan dari hati kita, dan kita akan biarkan mereka berperan dalam hidupnya masing-masing. Pihak laki-laki telah menyatakan bahwa hari ini engkau tinggalkan kedua orang tuamu dan kau temukan kedua orang tuamu. Konsekuensi hidup inilah ataupun kalimat-kalimat inilah yang mari kita pertanggungjawabkan demi amanah kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan sekelumit apa yang saya sampaikan ini telah mengundang rasa spiritual kita untuk mari kita akan hantarkan dengan doa kedua mempelai. Doa saya mulai
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa radhiyallahu ta'ala wa bi barakati rasulillah wa rasatil anbiya wal ulama'i amilin was syuhada'i salihin was siddiqul mursidin bil bahri wal bahri masarikil ardi wa magharibiha bis sama'i fid dunya wal akhirah wal malaikatil muqarrabin Jibril Mikail Israfil Ijrail wa hamalatul arsh sa'ilillahil al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, hari ini kami yang hadir di tempat ini membawa satu amanah untuk bersilaturahmi keluarga dan untuk mendoakan kedua mempelai. Ya Allah, apabila kami beroleh pahala darimu, maka keseluruhan pahala ini kami hadiahkan kepada kedua mempelai. Jadikanlah mereka merupakan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami kedua orang tua pendamping hari ini, ya Allah, kami telah merestui perkawinan kedua mempelai. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, ya Allah, dan ridailah perkawinan ini. Segala kesalahan mereka terhadap kami telah kami maafkan. Rizki yang telah kami berikan kepada mereka, ya Allah, kami telah ikhlaskan. Dan kesalahan mereka terhadap kami telah kami reda menerimanya. Ampunilah keduanya, ya Allah, untuk meniti perjalanan hidup berumah tangga dan jadikanlah mereka rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, kami kedua mempelai Nova dan Dia hari ini adalah merupakan satu perjalanan hidup yang sangat luar biasa sampai kepada jenjang perkawinan ini, ya Allah. Kami telah menantang segala cobaan dan ujian, ya Allah, sampai di perkawinan ini. Demi karena sunnah Rasul, apabila hal ini kami lakukan dan mendapatkan syafaat, jadikanlah kami menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.